Pemirsa, Thomas Lembong melawan melalui pra-peradilan yang mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Hari ini merupakan sidang keempat di mana Thomas Lembong akhirnya bisa dihadirkan di persidangan walau hanya melalui Zoom. Apa yang terjadi dalam sidang pra-peradilan Thomas Lembong? Untuk membahasnya kami telah mengundang kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dan juga Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Selamat malam, Mas Zaid. Selamat malam, Pak Antoni. Selamat malam. Malam. Iya, terima kasih. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa kira-kira poin penting dalam sidang hari ini yang kemudian bisa menjadi highlight dari publik? Baik, terima kasih sebelumnya dan Nusantara TV. Alhamdulillah setiap hari persidangan berjalan dengan baik, lancar, dan bahkan banyak hal-hal terungkap. Akhirnya berdasarkan pra-peradilan ini, kita mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan bukti formil, tidak ada audit BPK ataupun BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara. Ini berdasarkan sidang kemarin ya. Jadi dari hal tersebut, kalau kita kembalikan kepada tuduhan atau sangkaan terhadap Bapak Tom Lembong, itu kan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mewajibkan adanya satu, itu perbuatan melawan hukum di pasal 2, pasal 3 itu 2 ayat 1 ya maksudnya. Yang kedua itu di pasal 3 itu mengenai adanya penyalahgunaan wewenang. Nah, perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang ini yang berujung pada akibat kerugian negara, terjadinya kerugian negara. Nah, bagaimana kerugian negara itu bisa dipastikan? Nah, itu semua ahli, baik ahli audit ya, keuangan negara ataupun ahli pidana, baik pidana material ataupun formil, itu mewajibkan adanya audit BPK. Kenapa wajib ada audit BPK? Karena berdasarkan undang-undangnya yang berhak mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Ya. Nah, apakah BPKP berhak mendeklar? Untuk mendeklar BPKP tidak berhak. Tapi kalau kita sebatas ingin menghitung itu bisa jadi. Nah, tapi yang sangat disayangkan yang menjadi dalil bahwasanya sudah ada audit BPKP pun faktanya dalam persidangan kemarin, dalam bukti formil yang diajukan pihak termohon, khususnya di kejaksaan, dalam persidangan, itu tidak ada audit BPKP. Yang ada adalah risalah gelar perkara atau risalah ekspos. Disitulah diketahui bahwa BPKP dan kejaksaan selaku penyidik ya, dan penyidik ya maksud kami, itu menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Nah, hal ini, fakta ini dibantah oleh seluruh ahli kita, baik ahli pidana dan keuangan negara tadi, bahwasanya kalau sebatas audit BPKP ataupun sebatas audit BPKP ataupun risalah, apalagi risalah gelar perkara atau case expose itu tidak bisa dijadikan bukti terjadinya suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Baik. Karena apa? Harus berimpact pada kerugian negara yang dihitung atau diaudit oleh BPK RI. Baik, Mas Zaid, saya mau mengklarifikasi. Jadi pernyataan bahwa Kejagung yang menyatakan bahwa ada kerugian 400 miliar itu adanya di risalah atau di mana, Mas Zaid? Atau tidak ada sama sekali? Kami belum menemukan dokumen dari kejaksaan yang menyatakan ada audit senilai 400 miliar itu. Begitu dalam risalah yang kami lihat, hanya diketahui itu adanya adalah risalah ekspos yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada auditnya. Jadi masalah 400 miliar atau berapapun nilai uang itu harus berdasarkan audit. Baik. Tidak bisa berdasarkan suatu risalah ekspos antara penyidik atau kejaksaan ini dengan BPKP. Oke, baik. Jadi ini memang hanya berupa risalah ekspos antara Kejagung dengan BPKP begitu ya, Mas Zaid? Ya, betul. Oke, kemarin itu sempat terjadi ketegangan ya Pak Mas Zaid antara pihak kuasa hukum dengan Kejagung yang awalnya tidak sempat membuka bukti-bukti. Seperti itu ya Mas Zaid? Mungkin bisa diceritakan. Ya, betul. Baik, begini. Kita menjalankan komitmen
seperti yang sudah disampaikan Pak Tom Lembong. Beliau berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan apabila beliau salah, beliau siap menghadapinya. Ya. Artinya apa? Kami dari penasihat hukum tidak ada beban dalam langkah membela Pak Tom Lembong. Nah, untuk itu pada saat pembuktian dokumen, apa sih dokumen yang kami miliki untuk membantah sangkaan ya terhadap Pak Tom Lembong? Semua kami declare, kami sampaikan dan kami berikan waktu kepada penyidik dari kejaksaan untuk melihat. Silakan melihat, silakan memeriksa. Kita nggak ada masalah, kami nggak ada masalah. Nah, problem terjadi ketika sebaliknya. Ketika kejaksaan membuka dokumen-dokumen bukti yang merupakan bukti formil, ya kan, surat-surat itu, kami seperti dihalang-halangi. Saya meminta sebanyak 2 kali secara baik-baik. Pak, permisi, kami ingin lihat. Udah lihat aja gitu kan. Nah, saya bilang loh, kenapa kami nggak berhak melihat secara langsung? Sedangkan Bapak tadi bisa kok mengakses dokumen kami secara ini. Nah, itu yang akhirnya membuat pimpinan kami, ya kan, Pak Ari Yusuf Amir khususnya, jadi bersih tegang dan kami juga dari tim hukum. Apa kemarin argumennya tidak mau menunjukkan, Mas Zaid? Beliau mengatakan dalam hukum acara Prapit tidak diwajibkan melihat. Ini yang kita keberatan gitu. Justru forum Prapit inilah untuk membuktikan apakah yang dilakukan penyidik dengan menetapkan tersangka Pak Tom Lembong harus ada 2 alat bukti itu sudah terpenuhi. Nah, bukti formilnya mau kami lihat. Apa yang kami cari? Yang pertama kali kami cari adalah hasil audit. Siapa yang menyatakan Pak Tom Lembong telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Baik. Itu dokumen pertama yang harus kami cari. Gitu, dan sampai hari ini tidak ada ya, Mas Zaid? Kami belum lihat. Belum lihat. Jadi kalau Kejagung bilang punya 4 alat bukti, kemarin ketika dilihat tidak ditemukan oleh kuasa hukum. Ya, kami tidak melihat. Jadi gini, alat bukti boleh aja Kejagung bilang 2, 3 ataupun 4. Tapi pertanyaannya, dalam mekanisme pembuktian hukum, alat bukti itu alat bukti yang seperti apa? Memiliki hanya sebatas kuantitas tanpa kualitas, ya itu kan tidak membuat terang suatu perkara. Sedangkan tadi ahli pidana sudah menegaskan dan menjelaskan bahwasanya alat bukti itu harus punya relevansi terhadap perkara. Ya. Tadi diumpamakan dengan simpel, seumpama pembunuhan. Nah, perkara pembunuhan ini harus ada hasil visum et repertum. Nggak bisa seumpama sebelum dia dibunuh, dia order Gojek, lantas bukti order Gojeknya lah menjadi bukti telah terjadi pembunuhan ke lokasi. Ini kan nggak match mana tindak pidana, mana ininya. Nah, kalaupun ada dokumen-dokumen korespondensi, dokumen korespondensi tersebut adalah korespondensi terkait proses impor. Bukan terjadinya proses perbuatan lawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Baik, saya geser dulu ke Pak Antoni ya. Sekarang Pak Antoni, kita sudah pernah berbincang di sini membahas dari hulu ke hilir tentang bagaimana kasus Tom Lembong ini. Tetapi saya harus minta bantuan Pak Antoni lagi untuk menjelaskan secara sederhana Pak Antoni kepada publik. Jadi salah atau tidak sebenarnya izin impor yang dikeluarkan oleh Tom Lembong pada 2015? Ya, terima kasih Tasya. Izin impor yang dikeluarkan itu sebetulnya sama dengan mekanisme impor yang 2016 dan 2017 dengan jumlah yang di Tom Lembong berikan hanya 105.000 ton gula kristal mentah, yang lainnya adalah 1,26 juta ton di 2016 dan 1,01 juta ton di 2017, mekanismenya sama. Bahkan kalau kita lihat mekanisme di 2015 itu menggunakan peraturan yang sebelumnya, yaitu tahun 2004, nomor 527 tahun 2004, dan di situ sangat sah sekali karena tidak ada rapat koordinasi dan sebagainya yang dibutuhkan dalam impor gula kristal mentah. Gitu. Iya. Jadi ini kembali lagi kita highlight ya, dasar hukum yang digunakan adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004 yang sebenarnya pada saat itu perdagangan dan perindustrian berada di dalam satu atap sehingga tidak perlu koordinasi. Itu yang selalu Pak Antoni berkali-kali jelaskan ya Pak? Ya benar, karena peraturan itu berlaku sampai dengan 31 Desember
2015. Oke. Dan impor yang 105.000 ton itu terjadi pada persetujuannya atau pemberian ininya ya, izinnya atau apapun itu namanya, yaitu 105.000 pada Oktober 2015. Jadi mau tidak mau harus memakai regulasi itu, dan itu juga yang ditegaskan oleh Kejaksaan Agung gitu. Dia memakai regulasi itu. Baik, itu soal permasalahan ada koordinasi atau tidak ada koordinasi. Saya ingin bahas soal ada surplus atau tidak ada surplus di 2015, karena Kejagung kemudian merujuk dari data rakor antar kementerian pada Mei 2015 yang mengatakan Indonesia surplus gula. Pak Antoni, ini kesimpulan rapatnya yang salah, notulensinya yang salah, atau siapa yang salah kemudian Kejagung bisa punya kesimpulan bahwa kita surplus, padahal Anda selalu mengatakan Indonesia tidak pernah surplus gula? Ya, begini, kita pertama adalah ada dua mekanisme, dua sektor industri ya, gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Secara total itu adalah kita punya defisit sangat besar sekali. Tetapi yang dimaksud dengan itu adalah selalu tata kelola dari gula kristal putih antara untuk konsumen masyarakat. Nah, untuk itu pun kalau kita lihat tidak pernah ada surplus gula kristal putih. Nah, kalau katanya ada surplus, yang rakor itu, yang rakor ya, Iya, rakor Mei 2015. bahwa ada surplus di 12 Mei 2015. Dan ini sangat bertentangan dengan hasil data atau informasi yang ada di yang sudah dipublikasi, misalnya oleh Asosiasi Gula Indonesia (AGI). Di mana pada saat 19 Mei, bahkan 19 Mei dia, setelah 12 Mei, itu mengatakan, dan itu dikutip di Dinas Komunikasi dan Informatika dari Pemprov Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa gula pada saat itu stok gula pada saat itu sudah menipis sampai 325.000 ton. Dan di situ dikhawatirkan tidak cukup lagi untuk memenuhi menjelang Lebaran, karena Lebaran 18 Juli 2015 gitu. Nah, di situ dia bilang untuk kebutuhan sampai dengan Lebaran itu dibutuhkan 400.000 ton. Rata-rata normalnya adalah 250.000 ton bulanannya. Tapi waktu Lebaran sekitar 400.000 ton. Jadi dengan 325.000 ton stok dengan kebutuhan 400.000 ton, sudah pasti ini adalah kekurangan. Dan bahkan Ahmad Wijaya itu ya, sekretaris dari AGI, Asosiasi Gula Indonesia, pada saat itu mengatakan kalau pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk solusi ini, maka kita dapat dipastikan akan terjadi kekosongan gula. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya. Dan itu juga dibuktikan dengan harga gula dari Maret sampai dengan Mei itu naik terus. Naik terus, oke. Itu menunjukkan bahwa itu ada terjadi kelangkaan. Baik, dan seharusnya itu memang data-data itu kemudian bisa menjadi bukti ya, Pak Antoni? Ya, itu ya saya rasa ya Pak Said ya, itu akan menjadi bukti juga ya untuk membantah bahwa itu ada surplus kan gitu. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sejenak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Zaid. Mas Zaid, tadi juga yang menurut saya cukup menarik adalah poin bagaimana ketika Tom Lembong memberikan keterangan bahwa memang tidak diberi kesempatan untuk mendapat pendampingan pengacara ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Zaid, apa saja tadi yang dijelaskan oleh Tom Lembong? Baik, yang pertama Pak Tom kita minta menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 29 Oktober itu. Nah, beliau menceritakan sejak awal, beliau dipanggil sebagai saksi. Ya. Pada saat beliau memberi keterangan sebagai saksi, itu selesai kurang lebih jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore, sampai jam 7 malam, itu tidak ada tindakan apa-apa. Jadi Pak Tom nunggu aja. Iya. Nah, setelah sekitar jam 7 malam, itu tahu-tahu diinfokan, Pak Tom, Anda ditetapkan sebagai tersangka dan Anda akan ditahan. Dibacakan hak-haknya.
sebenarnya di situ kan sudah dibacakan hak-haknya, diantaranya memilih penasehat hukum sendiri, bukan dipilihin. Ya, jadi ini harus clear ini saya buat betul, memilih penasehat hukum sendiri. Pertanyaannya, kalau memang sudah mau ditetapkan menjadi tersangka, ya, kenapa ada jeda waktu 3 jam itu tidak diinfokan kepada Pak Syok dan dia mencari siapa penasihat hukum yang dia tunjuk sendiri? Kenapa harus disodorkan? Iya. Kan kalau memang proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar, di proses of law-nya ini ya kan, baik secara prosedur ya kan, ataupun secara pembuktiannya, apa yang perlu kita khawatirkan oleh kejaksaan? Saya rasa ada yang harus dikhawatirkan, gitu loh. Jadi ini yang sangat kita sayangkan. Jadi hak untuk mendapatkan penasihat hukum sendiri itu tidak ada dari kejaksaan menyodorkan pengacara yang dia juga tidak kenal, ya dalam kondisi kayak seperti itu, saya yakin siapapun akan dalam tekanan dan pasti seperti yang disampaikan Pak Tom juga kurang lebih akan mengalami hal yang sama, apa itu dia dalam kondisi tertekan dan memang nggak punya pilihan jadinya. Ya sudah ikut aja arahan penyidik. Padahal kalau keterangan ahli kita tadi sudah menyampaikan, kalau di posisi yang netral, yang dia tidak dalam tekanan kondisi seperti itu, ya beliau bukan orang yang nggak mampu, mohon maaf ya, untuk menunjuk seorang penasehat hukum, gitu. Baik, saya geser lagi ke Pak Antoni karena waktu kita terbatas sekali ini Pak Antoni. Saya ingin sedikit membahas soal bagaimana di persidangan hari ini tadi terungkap BUMN itu sebenarnya tidak sanggup ketika harus memenuhi atau harus mengimpor sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di 2015 itu Pak Antoni? Gini, pada saat itu BUMN itu mendapat penugasan untuk memberikan pasokan gula kristal putih. Karena itu diperkirakan gula kristal putih akan mengalami defisit lagi. Jadi saya pikir ini sangat bagus sekali. Ini adalah antisipasi defisit atau kekurangan gula kristal putih ke depannya. Oleh karena itu mereka memilih penugasan kepada BUMN tetapi tidak langsung impor barang jadi gula kristal putih, tapi melalui jalur produksi. Dari GKN gula kristal mentah diproses diolah menjadi gula kristal putih, dan ini memberikan manfaat ekonomi sangat besar sekali karena itu adalah menambah nilai tambah di dalam negeri ya, karena ada proses produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan atau menghemat juga devisa negara karena impor gula kristal mentah jauh lebih murah dari gula kristal putih. Nah itu. Dan yang kedua dari BUMN-nya adalah mereka menghemat juga modal kerja. Kalau mereka harus impor dari gula putih langsung, yaitu 1 bulan atau berapapun, mereka harus bayar dulu, modal kerjanya sangat panjang. Tetapi kalau dengan gula kristal mentah, maka modal untuk gula kristal mentah dan proses produksi sampai gula kristal putih ditanggung oleh perusahaan yang memproduksi. Dan modal kerja untuk BUMN itu hanya pada saat dia serap hasil produksinya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Jadi cuma hitungan hari. Iya, lebih pendek ya berarti. Ya. Pak Antoni, saya ingin sedikit menyinggung soal bagaimana menghitung untung rugi dalam proses impor ini. Dan ini kaitannya dari kita mencoba memahami angka 400 miliar yang keluar dari Kejagung. Anda melihatnya seperti apa Pak Antoni? Nah ya, ini sangat menarik gitu. Nanti itu dikaitkan dengan yang tadi proses kerjasama BUMN, PPI dalam hal ini dengan 8 perusahaan rafinasi. Tapi sebelum itu, saya ingin juga menyambung, tadi kan Pak Zaid mengatakan tidak ada hitungan dari BPK atau BPKP terhadap kerugian negara. Memang tidak mungkin ada. Karena apa? Kalau kerugian negara itu yaitu berbasis APBN. Yaitu cuma ada 2 sumber, belanja negara lebih besar dari seharusnya, ya, atau penerimaan negara lebih kecil dari seharusnya. Itu membuat kerugian negara. Dalam pemberian izin impor tidak ada kaitannya, hubungannya dengan APBN. Tidak ada belanja negara dan tidak dipungut bayaran sehingga tidak mungkin ada kerugian negara. Oke, dicarilah pada saat itu kerugian negara 400 miliar dari mana?
Yaitu yang kita dengar adalah keuntungan dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, keuntungan dari perusahaan swasta dianggap seharusnya dimiliki BUMN. Lah, gimana orang perusahaan PPI-nya itu tidak ada faktor produksi kok. Jadi dia dengan tidak ada produksi, maka tidak mungkin bisa mendapatkan margin keuntungan dari produksi, dan oleh karena itu tidak mungkin ada potensi kerugian dari margin keuntungan itu. Iya. Gitu. Bahkan BUMN itu mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Gula kristal putih yang diproduksi di dalam negeri pasti nilainya lebih rendah dari gula kristal putih yang dari luar negeri. Iya. Import langsung karena di sini ada nilai tambahnya gitu. Jadi kok margin keuntungannya lebih besar gitu. Dan Baik. saya yakin, seyakin-yakinnya jaksa tidak mungkin bisa menemukan kerugian negara. Iya. Ini menarik ya Pak Antoni. Jadi kerugian yang dilabel sebagai kerugian itu sebenarnya adalah angka potensi keuntungan yang seharusnya dimiliki, tetapi itu bukan kerugian berarti artinya ya Pak Antoni? Dan itu pun tidak ada gitu. Dan itu pun tidak ada, potensi iya. keuntungan itu pun tidak ada. Iya. Oke. Jadi itu cuman di awang-awang aja, cuma mimpi aja. Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Zaid lagi terakhir nih Mas Zaid untuk closing statement. Mas Zaid, kira-kira akan seperti apa proses pra-peradilan selanjutnya? Karena kita mendengar ada permintaan juga dari tim kuasa hukum untuk menghadirkan mendak-mendak dalam periode sebelum dan sesudah. Apakah itu kemudian dikabulkan oleh hakim? Kita nggak meminta hakim memanggil mendak. Sebelum dan sebelumnya itu bukan permintaan kita. Yang kita sampaikan ke publik adalah fakta hukum bahwasanya surat perintah penyidikan itu atas dugaan tindak pidana yang terjadi di tahun 2015 sampai 2023. Gitu. Okay. Jadi kenapa secara tempus itu 2015 sampai 2023, tapi yang diminta secara subjek hukum, yang dimintai keterangan itu hanya sebatas Pak Tom aja. Iya. Yang di 2015-2016. Ini ada apa? Wajar dong kita menanyakan, karena splitnya seperti itu. Iya. Gitu. Tapi kalau kita fokus kepada pembelaan terhadap Pak Tom Lembong, dalam artian bahwa kita sangat meyakini ada dugaan cacat prosedur dalam proses penetapan Pak Tom. Itu yang menjadikan proses pra-peradilan ini kita tempuh, karena inilah upaya yang dibenarkan secara hukum. Iya. Gitu. Dengan demikian maka ke depan mudah-mudahan dengan support dan doa dari masyarakat semua serta pertimbangan yang jernih dari majelis hakim, Pak Tom bisa mendapatkan haknya dan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, serta penahanannya dinyatakan tidak sah, dan Pak Tom bisa segera bebas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik, kira-kira dalam beberapa hari ke depan apa yang akan jadi rencana tim kuasa hukum? Karena kan mungkin hari Senin akan kesimpulan dan hari Selasa akan sidang putusan. Seberapa optimis tim kuasa hukum kalau tadi kita sudah membedah kira-kira apa saja poin-poin yang menjadi dituduhkan atau disangkakan kepada Tom Lembong itu sudah bisa kita satu persatu kupas dan patahkan. Apa kira-kira rencana ke depan, siapa yang mungkin akan dihadirkan selanjutnya, Mas Zaid? Kesempatan menghadirkan ahli sudah diberikan oleh pengadilan ke kami pada hari ini. Selanjutnya agenda sidang besok adalah ahli dari pihak termohon, itu dari kejaksaan. Ya kan? Selanjutnya nanti hari Senin itu adalah kesimpulan dan Senin putusan. Melihat dari perjalanan sidang sampai malam ini, setelah melihat dokumen bukti formil dan juga keterangan ahli, kami dari tim hukum Pak Tom Lembong sangat optimis bahwa apa yang diperjuangkan oleh Pak Tom melalui pra-peradilan ini akan memenuhi hasil yang sangat positif. Karena apa? Secara pembuktian yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu sampai saat ini belum ada atau tidak ada. Karena apa? Itu adalah syarat mutlak dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Adanya audit kerugian negara. Seperti yang Pak Antoni tadi sampaikan juga, kalau saya mau mengutip, PT PPI ini nggak keluar belanja modal, kok bisa rugi?
Nah itu perhitungannya seperti apa ya? Itu Pak Antoni tadi sudah menjelaskan secara detail ya kan. Jadi kerugian itu ya harusnya menerima berapa, terus jadi nggak menerima, apakah itu jadi kerugian negara? Nah ini sudah dipaparkan secara jelas sama ahli, dan itu yang pasti bukan. Itu bukan cara menghitung kerugian negara. Karena apa? Kerugian negara harus bersumber salah satunya dari APBN. Tidak ada dana APBN yang digunakan dalam proses impor, kebijakan impor. Nah saya tambahkan satu lagi Mbak. Iya. Tadi keterangan ahli Prof. Dwi Andreas itu mengungkap fakta bahwa pada saat di kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada satu kebijakan yang kurang tepat dibuat sehingga ada kelangkaan gula dan mengakibatkan harga gula itu melonjak sampai 20.000 lebih lah dari 12.000. Dan akhirnya berdasarkan itu ada kerugian oleh masyarakat ya. Itu selisihnya sekitar 8 triliun. Harusnya masyarakat bisa membeli gula seharga 8.000 sampai 12.000. Masyarakat harus membelinya sampai 20.000 sampai 22.000. Tentu ini menjadi suatu hal yang suatu fakta hukum yang mengagetkan. Selain tidak ada surplus, ternyata kita pernah salah kebijakan impor dan mengakibatkan kehilangan loss 8 triliun hanya dalam 3 bulan. Iya. Nah itu juga sangat dicengangkan juga tadi kita, tapi ya itulah faktanya. Artinya kebijakan yang diambil Pak Tom itu berhasil menghindarkan Indonesia, khususnya masyarakat, dari loss atau kerugian pengeluaran biaya sebesar 8 triliun rupiah. Oke, baik. Kita akan sama-sama kawal seperti apa perjalanan pra-peradilan Tom Lembong di hari Senin dan Selasa saat putusan nanti. Terima kasih Mas Zaid Musafi dan juga Pak Antoni Budiawan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, diskusi tadi menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.